Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reta Arumsari dengan NIM 175221091 kelas AKS 7C akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Faktor-faktor penentu atas pengembalian saham studi empiris pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang masalahnya yaitu aktivitas pada bidang manufaktur tahun 2019 di Indonesia mengalami penurunan. Kondisi ini mempengaruhi sektor otomotif di mana nilai saham industri otomotif mengalami keterpurukan dengan nilai yang kurang memuaskan. Beragam sektor aneka industri yang membawahi industri otomotif dan komponen sedang mengalami penurunan yang signifikan, yaitu di angka 7,03% sejak di awal tahun 2020. Hal ini dikarenakan permintaan akan otomotif yang menurun. Total sebanyak 13 emiten yang tercatat, bisnisnya menggeluti bidang otomotif. Namun, 11 saham diantaranya mengalami penurunan yang cukup drastis. Tercatat hanya terdapat satu saham saja yang mengalami penguatan, yaitu saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk yang mengalami kenaikan sebesar 4,35%, serta satu saham saja yang mengalami kondisi stagnan, yaitu saham PT Nipres Tbk. Hal ini mengacu berdasarkan pada data Bursa Efek Indonesia. Nah, berikut ini rata-rata pengembalian saham perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Rata-rata pengembalian saham pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019 yang terlihat pada gambar, terlihat bahwa pengembalian saham di tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan. Namun, berbeda halnya yang terjadi dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang mengalami kenaikan signifikan, bahkan mencapai tingkat rata-rata pengembalian saham tertinggi selama periode 2016 sampai 2019. Berbanding terbalik keadaannya di tahun 2019 yang justru mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan mencapai angka negatif. Perolehan rata-rata pengembalian saham pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019 yang fluktuatif ini menarik peneliti untuk menggali faktor apa saja yang mempengaruhi pengembalian saham. Penelitian mengenai pengaruh kualitas laba terhadap pengembalian saham telah dilakukan oleh Salehi dan kawan-kawan 2018, Mitra 2016, Amalia 2016, Sugiarto dan Deviesa 2017, serta Rajgopal dan Venkatachalam 2011 yang menemukan bahwa kualitas laba berpengaruh terhadap pengembalian saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Solehan tahun 2009 menemukan bahwa kualitas laba tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap pengembalian saham telah dilakukan oleh Li dan Wang 2019, Pranata dan Badera 2016, Pradana dan Wirasedana 2016, Uswati dan Mayangsari 2016, Bang dan kawan-kawan 2016, Sugiarto dan Deviesa 2017, Fitrianingsih 2017, Yuliawan dan Wirasedana 2016, Jao dan kawan-kawan 2019, serta Istiqomah dan Adaryani 2017 yang menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap pengembalian saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salehi dan kawan-kawan 2018, Mufidah dan Dedi Nur Trianto 2018, Oktavia dan Norita 2016, Sumantri dan Purnamawati 2017, Uswati dan Mayangsari 2016, Solehan 2009, Wardani dan kawan-kawan 2015, Indrayanti dan Wirakusuma 2017, Anggraini 2019, Zuri dan Mas 2018, serta Ardi Wibowo 2018 menemukan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian penelitian mengenai pengaruh kualitas pengungkapan terhadap pengembalian saham telah dilakukan oleh Xiaobing 2017, Xiaobing dan kawan-kawan 2017, Xiaobing dan kawan-kawan 2017, Wu 2016, Bravo 2016, serta Mousa dan Elamir 2018 yang menemukan bahwa kualitas pengungkapan berpengaruh terhadap pengembalian saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Salehi dan kawan-kawan 2018 serta Nusantara dan Merta 2019 menemukan bahwa kualitas pengungkapan tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap pengembalian saham telah dilakukan oleh Wardani dan kawan-kawan tahun 2016, Xiaobing dan kawan-kawan 2017,
Xiaoping dan kawan-kawan 2017, serta Xiaoping 2017 yang menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap pengembalian saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yasin dan kawan-kawan 2015 menemukan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu laba yang dihasilkan perusahaan tidak berkualitas sehingga kepercayaan investor terhadap manajemen berkurang. Yang kedua, adanya praktik manajemen laba yang menyebabkan investor salah dalam menginterpretasikan laporan keuangan. Yang ketiga, yaitu adanya pengungkapan palsu oleh manajemen sehingga investor merasa dirugikan atas informasi tersebut. Yang keempat, yaitu terdapat asimetri informasi yang merugikan salah satu pihak. Yang kelima, yaitu perolehan pengembalian saham yang didapat para investor perusahaan otomotif yang fluktuatif di periode 2016 sampai 2019. Dan yang terakhir yaitu penelitian sebelumnya tentang pengembalian saham yang memiliki hasil yang berbeda terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham sehingga menimbulkan keambiguan hasil penelitian. Kemudian batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham, yaitu kualitas laba, manajemen laba, kualitas pengungkapan, dan asimetri informasi. Kemudian batasan yang kedua adalah hanya menggunakan data laporan keuangan dari perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Kemudian, rumusan masalah yang pertama yaitu apakah kualitas laba mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Yang kedua yaitu apakah manajemen laba mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Yang ketiga, apakah kualitas pengungkapan mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Dan yang terakhir, apakah asimetri informasi mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pengungkapan terhadap pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham. Dan manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama bagi investor, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dalam berinvestasi, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang kedua bagi akademisi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham. Yang ketiga bagi penelitian lainnya, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian saham. Bab kedua yaitu landasan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan dan teori sinyal. Yang pertama, teori keagenan. Teori keagenan merupakan suatu teori yang menjelaskan masalah keagenan yang timbul ketika prinsipal memberikan kewenangan kepada manajemen. Manajemen sebagai agen diberikan kebebasan dalam memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan kepentingan mereka. Namun, pemegang saham sebagai pihak prinsipal termotivasi untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Permasalahan yang muncul ketika agen memiliki kepentingan yang berbeda dengan prinsipal disebut dengan agency problem. Kemudian teori yang kedua yaitu menggunakan teori sinyal. Teori sinyal merupakan teori yang menggambarkan suatu perusahaan memberikan sinyal kepada para pengguna dari laporan keuangan. Perusahaan yang baik dengan sengaja akan memberikan sinyal kepada pasar.
Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan juga telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan direspon dengan baik pula oleh pihak lain, salah satunya adalah investor. Kemudian pengembalian saham. Pengembalian merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor berinvestasi menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Investor melakukan investasi dengan mengorbankan konsumsinya pada masa kini dengan harapan dapat melakukan konsumsi yang lebih besar pada masa mendatang. Setiap investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang disebut dengan pengembalian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kualitas laba. Kualitas laba merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kualitas informasi keuangan suatu entitas. Kualitas laba mengacu pada kemampuan laba yang dilaporkan dalam mencerminkan laba perusahaan yang sesungguhnya, serta dilaporkan untuk membantu memprediksi laba yang mendatang. Laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang tidak mengandung gangguan persepsi di dalamnya. Kualitas laba perusahaan akan rendah apabila terdapat banyak estimasi dan pertimbangan, terutama yang bersifat subversif, yaitu estimasi dan pertimbangan yang menguntungkan diri sendiri dengan memberikan informasi yang dapat menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Kemudian kualitas pengungkapan. Pengungkapan merupakan cara perusahaan dalam memberikan gambaran informasi kepada pihak eksternal, meliputi informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan wajib atau sukarela. Manajer memperlakukan pengungkapan wajib sebagai keharusan oleh regulator untuk memberikan jumlah informasi minimum. Sedangkan pengungkapan sukarela merupakan penyediaan informasi tambahan ketika pengungkapan wajib di laporan keuangan tidak dapat memberikan gambaran yang cukup tentang perusahaan. Kemudian asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu kondisi di mana satu pihak memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh investor. Asimetri informasi menggambarkan adanya dua kondisi investor dalam perdagangan saham, yaitu investor yang lebih banyak mengetahui informasi dan investor yang sedikit mengetahui informasi. Kemudian penelitian terdahulu, yang pertama oleh Salehi dan kawan-kawan 2018 dengan judul The Effect of Reporting Quality on Stock Returns of Listed Companies on the Tehran Stock Exchange. Objek penelitiannya yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran tahun 2009 sampai 2014. Variabel yang digunakan yaitu kualitas laba, manajemen laba, kualitas pengungkapan, dan pengembalian saham. Hasilnya yaitu kualitas laba berpengaruh positif terhadap pengembalian saham, sedangkan manajemen laba dan kualitas pengungkapan tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Yang kedua yaitu oleh Mitra 2016 dengan judul The Association Between Earnings Quality and Firm Specific Return Volatility Evidence from Japan. Objek penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jepang tahun 2003 sampai 2013. Variabel yang digunakan yaitu kualitas laba dan pengungkapan dan pengembalian saham. Hasilnya yaitu kualitas laba berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian penelitian oleh Amalia 2016 dengan judul Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Return Saham Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2014. Objeknya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2014. Variabel yang digunakan yaitu ROE, arus kas operasi, kualitas laba, sensitivitas inflasi, sensitivitas suku bunga, dan pengembalian saham. Hasilnya yaitu ROE, arus kas operasi, sensitivitas inflasi, dan sensitivitas suku bunga tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham. Namun kualitas laba berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian penelitian oleh Sugiarto dan Deviesa tahun 2017 dengan judul Pengaruh Earnings Management terhadap Stock Return dengan Earnings Quality sebagai Variabel Intervening. Objeknya yaitu perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2015. Variabel yang digunakan yaitu kualitas laba, manajemen laba, dan pengembalian saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas laba dan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap pengembalian saham. Kemudian penelitian oleh Rajgopa dan Venkatachalam tahun 2011 dengan judul
Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Return Volatility. Objeknya yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat tahun 1962 sampai tahun 2001. Variabel yang digunakan yaitu kualitas laba dan pengembalian saham. Hasil penelitiannya yaitu kualitas laba berpengaruh negatif terhadap pengembalian saham. Kemudian penelitian oleh Solechan tahun 2009 dengan judul Pengaruh Manajemen Laba dan Earning terhadap Return Saham, studi empiris pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2003 sampai 2006. Objek penelitiannya yaitu pengaruh perusahaan go public di Bursa Efek Indonesia tahun 2003 sampai 2006. Variabel yang digunakan yaitu manajemen laba, earning, dan pengembalian saham. Hasilnya yaitu manajemen laba dan earning tidak berpengaruh terhadap pengembalian saham, serta penelitian terdahulu lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian kerangka berpikir. Berikut ini gambar kerangka berpikir dari penelitian saya, yaitu kualitas laba terhadap pengembalian saham, manajemen laba terhadap pengembalian saham, kualitas pengungkapan terhadap pengembalian saham, dan asimetri informasi terhadap pengembalian saham. Kemudian hipotesis yang pertama yaitu kualitas laba berpengaruh terhadap pengembalian saham. Hipotesis yang kedua yaitu manajemen laba berpengaruh terhadap pengembalian saham. Hipotesis yang ketiga yaitu kualitas pengungkapan berpengaruh terhadap pengembalian saham. Dan hipotesis yang keempat, asimetri informasi berpengaruh terhadap pengembalian saham. Kemudian bab 3 yang berisi mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan wilayah penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai selesai. Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan periode 2016 sampai 2019 pada website resmi www.idx.co.id. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laba, manajemen laba, kualitas pengungkapan, dan asimetri informasi terhadap pengembalian saham pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019. Kemudian populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dengan kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria yang dikehendaki oleh peneliti antara lain yang pertama, tercatat sebagai perusahaan otomotif yang terdaftar sejak tahun 2016 sampai 2019 di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu perusahaan secara terus-menerus melaporkan laporan keuangannya dengan menggunakan kurs rupiah. Dan yang ketiga yaitu perusahaan menyampaikan data secara lengkap yang berkaitan dengan variabel penelitian. Nah, berikut ini daftar perusahaan yang telah memenuhi kriteria karakteristik sampel. Perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019 dengan jumlah 13 perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan otomotif yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap tahun 2016 sampai 2019 berjumlah 1 perusahaan. Kemudian perusahaan otomotif yang tidak menggunakan kurs rupiah di laporan keuangannya tahun 2016 sampai 2019 berjumlah 3 perusahaan. Kemudian perusahaan otomotif yang tidak mengungkapkan data secara lengkap tahun 2016 sampai 2019 yaitu tidak ada. Sehingga perolehan sampel yang sesuai dengan kriteria yang dikehendaki oleh peneliti berjumlah 9 perusahaan. Dengan tahun pengamatan 4 tahun sehingga total sampel berjumlah 36 perusahaan. Kemudian data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung namun diperoleh serta dicatat oleh pihak lain. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2019. Data tersebut diperoleh dari situs www.idx.co.id.
Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokumentasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pencatatan data yang dilakukan adalah yang berhubungan dengan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yaitu dengan cara mendownload laporan tahunan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2019 di situs www.idx.co.id. Kemudian, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu studi pustaka, yaitu dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi, dan mengkaji berbagai literatur pustaka seperti buku-buku, jurnal, masalah, literatur, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengembalian saham. Kemudian, variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas laba X1, manajemen laba X2, kualitas pengungkapan X3, dan asimetri informasi X4. Kemudian teknik analisis data yang digunakan, yang pertama statistik deskriptif, yang kedua yaitu uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas, yang kedua uji heteroskedastisitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji multikolinearitas. Kemudian uji ketepatan data, yaitu yang pertama uji F, dan yang kedua uji koefisien determinasi atau R kuadrat. Kemudian analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis. Kemudian berikut ini definisi operasional variabel. Yang pertama variabel pengembalian saham, kemudian kualitas laba, kemudian yang diukur dengan smoothness, kemudian manajemen laba yang menggunakan non-disaggregational accrual, kemudian kualitas pengungkapan menggunakan disclosure index, dan yang ketiga yang terakhir yaitu asimetri informasi menggunakan split. Demikian presentasi saya mengenai proposal skripsi penelitian saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.